Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan kami dari FDI Talk bersama saya Romil Saputra selaku host atau moderator di sini dan bintang tamu kece kita Mbak Saila. Di sini kita akan ngobrol bareng, bincang santai tentang pencapaian-pencapaian dan manajemen waktu yang dilakukan oleh Mbak Saila. Gimana sih biar bisa ngatur waktu dengan baik agar prestasi akademik ataupun non akademik itu bisa tercapai. Oke, gitu ya teman-teman semuanya ya, jangan kemana-mana. Oke, selamat pagi Mbak Saila. Oke, pagi Mas Romi. Oke, gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, kita itu kenal sejak satu divisi, satu apa ya? Si PDD dulu ya, di Iya, acara upgrading FDI. Ya, Di situ kita kenal terus nggak terlalu banyak tahu karena memang kesibukan masing-masing sampai akhirnya kita ngejalanin proker FDI bareng dan saling mengenal. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak, bisa ceritakan dulu masa kecilnya dulu seperti apa, lahir di mana dan dari orang tua seperti apa kira-kira. Silakan. oke, mungkin sedikit cerita profil masa kecil ya. Jadi aku lahir di Kediri tapi gede di Nganjuk. Terus mulai kecil emang di Nganjuk dan aku dibesarkan sama orang tua yang emang benar-benar education oriented. Orang tua aku dua-duanya bapak ibuku guru semua. Jadi kayak selalu ditanamkan di aku kalau pendidikan tuh nomor satu gitu. Dan mereka selalu ngajarin buat mau kamu sekolah sampai manapun ayah ibu tuh bakal tetap support dan berusaha buat mendampingi kamu sampai ke jenjang pendidikan yang kamu mau gitu loh. Jadi kayak jangan takut sekolah, jangan takut belajar. Dan dari kecil emang mereka ngajarin aku buat punya rasa ingin tahu yang tinggi kayaknya. Jadi kayak emang aku tuh ngerasa parentingnya mereka tuh benar-benar bikin aku punya rasa ingin tahu yang tinggi. Dan menurutku belajar itu sesuatu yang menyenangkan gitu sih. Gitu. Berarti teman-teman semuanya ini adalah definisi dari buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena background orang tua yang berpendidikan dan juga bagus dalam mengasuh anaknya, sehingga anaknya juga bisa ikut turut sebagai anak yang berpendidikan juga. Seperti itu Mbak ya? Ya, Kalau dan- dulu SD, SMP, SMA itu di mana Mbak? Aku SD di Nganjuk, SMP di Nganjuk, dan itu satu komplek. Sebenarnya kayak rumahku tuh di desa dan sekolahanku mulai TK, SD, SMP itu di kota. Soalnya aku ikut ayahku, jadi kayak berangkat bareng ayahku. Ayahku kan kerja di kota kan, jadi kayak berangkat bareng ayahku kerja, terus aku sekolah kan, ayahku kerja. Tapi waktu aku pulang sekolah tuh ayahku tuh belum pulang kerja gitu loh. Jadi kayak aku sering banget buat ya ikut ayahku kerja gitu. Jadi kayak itu juga yang bener-bener nge-influence aku tentang gimana caranya hidup. Kayak gini loh orang yang kerja tuh, kayak gini loh hidup tuh. Kayak itu ngajarin aku banyak hal banget sih. Berarti ayah berpengaruh besar ya, Ya. dalam prinsip hidup sampai sekarang ini. Iya. Oke, menarik. Sekolah di desa itu apakah tidak menghambat untuk bisa menggapai atau mendapatkan pendidikan yang baik sih Mbak di desa Nganjuk sih itu? Atau di Oke. mana? Jadi gini, itu perspektifnya tergantung orangnya masing-masing. Tapi dulu kenapa aku disekolahin di kota terus, yang mana tuh ya itu orang tua aku pengen ngasih pendidikan yang terbaik buat anaknya gitu. Jadi kayak orang tua aku ngerasa akan lebih accessible buat melihat dunia lebih luas tuh ketika kamu belajar di kota dengan fasilitas yang lebih, prasarana yang lebih, dan deket sama ayah. Intinya tuh sebenarnya bukan apa-apa sih, deket sama ayah aja gitu. Kayak biar ngasuhnya gampang, biar nggak dititip-titipin kayak gitu, karena ayah ibu kan sama-sama kerja. Jadi harus ada yang ngalah nih buat ngasuh aku di sela-sela mereka kerja itu sih. Terus juga sebenarnya di kota ataupun di desa ataupun di dalam lingkup yang tempat tinggal ataupun merantau itu tuh kayak tergantung ke kita masing-masing. Pun aku ketika mau SMA, aku kan merantau di Jombang ya, meskipun Nganjuk Jombang nggak seberapa jauh gitu. Tapi aku dulu punya prinsip kayak aku pernah baca satu buku, gara-gara buku ini nih, gara-gara buku judulnya Ranah Tiga Warna. Aku baca buku itu, penulisnya Ahmad Fuadi, dan kayak dari situ aku ngerasa oke, aku harus nggak sekolah di Nganjuk gitu. Oh, Waktu gitu. SMA itu sih, jadi kayak akhirnya SMA di Jombang gitu. Aku ngerasa
dengan aku keluar kota tuh aku bakal dapat banyak experience yang nggak akan aku dapatkan kalau aku cuma di Nganjuk doang gitu. I see, benar banget. Sampai akhirnya masuk ke jenjang perkuliahan. Ya. You dulu ambis nggak sih ke negeri? Tapi Eh. sampai akhirnya memilih UMM sebagai kampus. Pernah punya mimpi ya di Ah. salah satu PTN di sana lah pokoknya. Oke. Itu bener-bener dari SMP tuh aku mau ke situ dan jurusannya itu gitu. Oh, I see. Sebenarnya lebih berat ke gini, jadi ceritanya oke, mau ke PTN itu dan jurusan yang itu, tapi karena berbagai hal yang harus dikompromikan dan akhirnya kayak oke, aku ngerasa pilihanku tuh di sini gitu, di Malang ini gitu. Terus aku lihat kan jurusannya, sebenarnya kayak yang jadi pertimbangan itu kayak kamu mau alma maternya apa jurusannya, kayak gitu sih dulu yang jadi pertimbangan aku. I Jadi see, heeh. karena aku nyari psikologinya, jadi ya udah aku nyari psikologi yang terbaik di mana gitu. Tidak soal kampus yang mana. Ya bukan tentang alma mater, tentang jurusannya kayak gitu. Betul. Oke, sampai pada akhirnya berlabuh di Muhammadiyah Malang. Iya, Oke, tahun berapa masuk dulu, Mbak? 21. 2021. Oke, benar banget. Jadi keputusan mengambil jurusan psikologi itu apakah ada kaitannya dengan orang tua atau memang pilihannya sendiri atau apa sesuatu yang membuat Mbak Saila itu memilih jurusan psikologi? Jadi dari SMP tuh aku udah mau jurusan ini gitu. Dari SMP. Jauh sekali. Ya kayak nggak tahu kenapa, tapi menurutku dari sekian banyak apa ya experience yang aku lalui, perjalanan, belajar ini itu, dan kayaknya emang aku suka diajak deep talk gitu loh sama ayahku. Jadi kayak mungkin dari situ aku melihat manusia tuh dari sudut pandang yang berbeda gitu loh. Dan aku pengen belajar lebih tentang manusia, tentang gimana mereka berpikir dan lain sebagainya. Akhirnya sampai aku nemulah waktu SMP aku nemu istilah psikologi ini. Udah sampai SMA pun tetap aku maunya ke situ gitu. Jadi ya emang pilihanku dari awal gitu sih. Oke, baik. Jauh sekali sebelum sampai akhirnya duduk di bangku perkuliahan. Kalau saya itu dapat jurusan yang tepat 2 tahun sebelum masuk kuliah, Mbak. Dan itu juga prosesnya lumayan mendalam gitu lah, sampai harus membaca buku apa gitu sampai akhirnya ketemu jurusan yang tepat. Oke. Di psikologi sendiri Mbak Saila kan kalau kita tahu itu banyak ya prestasi yang dicapai sejauh ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi belum banyak banget juga sih. Oke. Ada beasiswa unggulan juga yang diraih di tahun ini, alhamdulillah ya Mbak. Nah itu tuh gimana sih Mbak caranya ngatur waktu agar antara akademik kemudian non akademik dan untuk prestasi yang lain itu bisa dicapai walaupun kita sebagai mahasiswa biasa ya. Mahasiswa tuh kan identik kan ada yang kupu-kupu, kuliah pulang, ada yang nongkrong. Pokoknya distractionnya tuh banyak gitu. Tapi Mbak Saila bisa bertahan dengan pribadi yang ambition ya about achievement prestasi gitu. Gimana sih Mbak cara ngatur waktunya? Bisa diceritakan ke teman-teman. Oke. Jadi sebenarnya aku ngerasa nggak ambis banget sih Mas Romel sebenarnya kayak nggak, aku tuh bukan orang yang aku harus ini itu bukan sih. Lebih ke pertama sih menurutku tujuanku apa yang mau aku capai sih sebenarnya, kayak lebih ke bertanya ke diri sendiri sih, kayak kamu maunya apa sih, kamu kuliah 4 tahun tuh mau apa, mau nyari apa, mau menuju apa, kayak gitu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu ke diriku sendiri ya, bertanya ke diriku sendiri, akhirnya aku ngeset goalsku. Oke, aku maunya tuh ini, aku maunya tuh jadi orang yang kayak gini, aku maunya tuh bermanfaat buat orang lain misalkan ya, kayak gitu. Jadi sebelum bicara tentang time management ya, menurutku kita harus set goals dulu gitu loh, kayak tentuin dulu goals mau apa gitu. Karena kalau kamu nggak nentuin goals, kamu nggak akan bisa ngeset timeline buat menuju ke situ, karena kamu nggak tahu apa yang kamu tuju gitu loh. Jadi kayak menurutku ya kita harus tahu apa yang kita tuju gitu. Oke, secara garis besar aja nggak apa-apa. Kayak misalkan aku mau jadi aku mau jadi psikolog yang fokus ke keluarga dan anak, kayak misalkan kayak gitu. Terus oke, dan gimana sih caranya untuk ke situ? Baru itu kita kayak
bikin timeline, nge-breakdown satu persatu, bikin rencana jangka panjang, menengah dan pendek, kayak gitu sih. Jadi kayak kalau ditanya gimana sih caranya ngatur waktu, pertama tentukan dulu tujuan yang mau kita gapai kayak gitu. Kalau udah baru kita set timeline kayak gimana caranya sampai ke situ, apa yang harus dilakukan. Terus juga setelah itu pasti nanti di perjalanan untuk menuju ke sana tuh pasti banyak banget distraksi gitu. Dan salah satu yang paling bisa tak lakukan selama ini, yang selalu aku pegang, tentukan skala prioritas gitu. Jadi kayak kita nggak bisa jadi semua orang, kita nggak bisa ikut semua hal, kita nggak bisa ikut semua lomba. Jadi kayak tentukan prioritasnya yang mana. Kenapa milih yang ini? Oke, karena topiknya relevan kayak misalkan kayak gitu. Jadi nentuin prioritas itu penting. Betul. Oke, menarik. Sejauh ini pencapaian atau target paling lama itu pernah didesain, di planning berapa lama? Misalkan aku pengen ngejar beasiswa ini tahun depan gitu ya. Kemudian aku harus memulainya dari sekarang. Pernah nggak kayak gitu? Atau pencapaian yang jaraknya pendek, misalkan bulan depan aku harus ini, 3 bulan ke depan aku harus ini, biasanya seperti apa yang berjalan? Oke, jadi salah satu aja ya, kayak misalkan beasiswa unggulan itu sebenarnya kan beasiswa unggulan ini bukanya tiap semester ganjil, kayak sekitar bulan Juli, Agustus, September, Oktober, kayak sekitaran bulan itulah, pokoknya semester ganjil gitu. Dan itu tiap tahun pasti buka. Dan waktu 2021 maba ya berarti ya kita. Itu aku udah daftar dan gak lolos. Oh, I see. Oke, sempet lah berlarut-larut kayak aduh aku gagal nih, aku nggak layak nih buat diterima gitu. Kayak penolakan tuh menurutku hal yang sakit banget sih kayak gitu. Betul. Kita merasakan penolakan sehingga ya bener. Oke, lanjut. Jadi kayak ya tahu kan ya sakitnya penolakan tuh kayak kecewa gimana. banget. Tapi kita semua tuh pernah gagal gitu loh. Betul. Jadi kayak ya nggak apa-apa, gagal aja gitu, emang waktunya. Terus bulan Februari aku ketemu dosenku, ngobrol ngobrol kayak masa kamu gini doang udah nyerah, kayak aku digituin kayak oke. Nah mulai dari itu aku ngeset goals nih. Oke, aku harus dapat beasiswa tahun ini. Aku nggak narget harus beasiswa unggulan atau apa sih, ya pokoknya beasiswa aja gitu. Terus nah apa yang harus aku lakuin, aku harus nge-branding diriku dong. Kayak aku nge-branding diriku sebagai mahasiswa yang organisasi, mahasiswa yang berprestasi lewat lomba-lomba, atau ya mahasiswa yang kupu-kupu. Tapi kayaknya nggak ada sih beasiswa yang mau ngasih ke mahasiswa kupu-kupu tuh. Betul. Kayak mikir ulang kali ya. Mereka tidak ada kontribusinya di beasiswa ini. Jadi kayak emang kita harus nge-branding diri kita nih. Kayak kita harus ambil spesialisasi yang mana gitu. Dan waktu itu aku making decision dari segala pertimbangan, aku mutusin buat jadi mahasiswa yang ikut banyak lomba. Oke. Jadi aku mengurangi lah porsi organisasiku. Nah ini skala prioritas nih. Ya, kayak kita harus tahu kayak ada beberapa hal yang emang harus direlakan, dilepas, ada beberapa hal yang harus diperjuangkan dan dipertahankan kayak gitu sih. Betul. Jadi waktu itu mulai dari Februari sampai sekitaran September gitu ya, itu aku ikut lomba tok gitu. Ya itu sih. Oke. Gitu. Untuk semangat lomba ini apakah dari SMA sudah ada atau mulai kuliah ini baru dijalankan? Oke. Soal lomba ya. Kayaknya aku dari SD udah ikut lomba. Dari SD? Iya. Biasanya SD lomba apa nggak? Puisi gitu? Iya, dulu waktu SD tuh aku inget banget aku pernah lomba pidato. Okay. Aku pernah lomba MIPA. Aku pernah lomba quark yang sains kayak gitu loh. Okay. Kayak ya basicnya ibuku guru fisika. Jadi kayak sedikit ingin anaknya punya minat di eksperimental kayak gitu, sains kayak gitu. Dan mereka support gitu loh orang tua aku tuh. Tiap bulan dibeliin kuat kalau dulu tuh kayak majalah ya gitu. Betul. Ya udah dari situ ya meskipun belum banyak menang waktu SD, waktu SMP lanjut nih ke Olim, ke Cipta Baca Puisi, Pramuka juga. Waktu SMA
lebih ke debat sih, kayak bener-bener aku suka banget sama debat waktu SMA tuh. Terus beberapa olimpiade, dan ya waktu kuliah malah ke penulisan ilmiah larinya. gitu. Berarti jam terbang soal lomba ini sudah dilakukan sejak SD Mbak ya? Kayaknya iya. Jauh sekali teman-teman semua ya. Saya tuh sebenarnya juga sama Mbak, tapi saya lebih ke lomba-lomba 17-an gitu ya. Panjat pinang gitu-gitu saya jago. Tapi kan lomba juga kan ya. Betul. Iya. Oke. Menarik. Lalu nih Mbak, ini kan kita Mbak Sheila semester 4 ya? Iya. Saya semester 4 juga teman-teman. Ya, kita kan Oke. ini ya, satu angkatan. Satu angkatan, betul banget. Manajemen waktu itu sebenarnya tidak begitu sulit dan juga tidak begitu mudah gitu ya. Pernah nggak sih sempat ke distract sampai akhirnya aku capek banget jadi orang yang kayak gini gitu. Sekali-sekali aku jadi malas deh gitu. Iya. Pernah nggak sih ngalamin fase yang kayak gitu? Pernah nggak sih? Pernah. Sering. Gimana? Sering tuh? banget. Cara bangkit dari rasa malas itu gimana? Ya udah biarin aja kan, kayak menurutku ya, semua tuh ada waktunya gitu loh. Ada waktunya kita ngegas, ada waktunya kita ngerem. Kayak misalkan layangan kalau ditarik terus ya putus, kalau diulur terus ya lepas, kayak gitu sih. Kayak hidup kayaknya juga kayak gitu ya. Betul. Jadi waktu aku males, capek, ya udah istirahat, tidur, main, jalan-jalan kayak motoran nggak jelas, bukan nggak jelas ya, cuma ya nikmatin aja hidup gitu. Emang waktunya dinikmatin gitu. Terus kadang juga baca buku, ngobrol sama orang, tapi yang nggak mikir ya, maksudnya kayak ngobrol aja gitu. Ngobrol yang nggak terlalu mikir keras buat obrolan itu ya. Iya, yang randomly ngobrol aja gitu. Itu sih kayak ya kita sesekali tuh butuh jeda kayak gitu. Betul. Dan nggak masalah, yang penting kita tahu porsi, kita tahu waktu buat oke, stop, udah cukup, lanjut kayak gitu. I see, benar banget. Bener teman-teman semua ya, kayak layangan ya, kalau ditarik dia putus, kalau diulur terus nanti dia lepas Ya. gitu. Emang manusia itu nggak melulu ambis tentang pendidikan gitu kan, kadang butuh istirahat juga. Ya. Bener banget. Kalau dari lingkungan sendiri Mbak Sheila, apakah Mbak Sheila ini termasuk orang yang membutuhkan teman-teman sebagai support system biar bisa mencapai apa yang digapai gitu ya? Contohnya aku butuh teman ini nih kalau pergi ke sana, atau aku butuh teman belajar ini, atau Mbak Sheila ini tipe orang yang sendiri aja bisa dan happy juga melakukan itu. Gimana? Butuh teman dan support system pasti dan selalu. Betul. Cuma kalau lagi nggak ada dan harus sendiri ya udah gitu. Biasa aja ya ngelakuinnya. Iya, harus dilakuin juga gitu. Tapi kan aku juga belajar psikologi ya, jadi kayak aku juga belajar gimana manusia tuh membutuhkan lingkungan, membutuhkan support dari orang-orang sekitarnya kayak gitu. Jadi dan aku menyadari aku orang yang selalu butuh orang lain gitu. Gimana ya? Selalu butuh hubungan yang intimate dengan seseorang. Butuh afeksi, kebutuhan afeksiku tuh tinggi gitu loh. Jadi kayak ya aku butuh orang yang selalu kasih aku kata-kata yang menyejukkan kayak gitu, kayak temen deep talk kayak gitu. Emang aku orangnya punya kebutuhan yang tinggi ke hal-hal yang deep meaning kayak gitu loh, kayak oke, aku menjalani hari ini tuh bermakna gitu. Kalau enggak aku kayak ngapain ya hari ini, nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak ada apresiasi gitu ya. Ya sekedar semangat ya gitu ya. Ya sekedar hidup doang gitu loh, hidup, napas, makan, tidur, udah selesai ya gitu. Dan menurutku itu tuh kayak nggak asik gitu, kayak bikin aku nggak termotivasi untuk melakukan hal lain. Jadi kayak ketika aku melakukan hal-hal yang ada artinya buat aku ataupun orang lain, itu tuh kayak bikin energiku tuh full lagi gitu loh. Jadi ya udah. Oke. Aku pengen tanya nih pendapat Mbak Sheila tentang kita kan masuk di era 4.0 atau mungkin 5.0 ya. Iya. Dimana dunia digital itu masif untuk digunakan, termasuk kita juga punya gadget ya. Iya. Mbak Sheila sendiri gimana pandangannya soal digital yang berkembang sekarang ini, termasuk gadgetnya, apakah memberikan porsi dalam main HP atau ya seperlunya aja dan lain sebagainya? Oke. Silakan.
balik lagi soal manajemen waktu, dan menurutku itu selalu tentang kontrol diri sih. Kayak oke, di era ini tuh bener-bener di semua platform kayak Instagram, TikTok dan lain sebagainya tuh perkembangan informasi itu kayak bener-bener pesat gitu loh. Sebenarnya ini tuh jadi kayak ruang buat belajar gratis buat kita gitu sebenarnya. Kalau kita bisa manfaatin. Kayak aku sering banget scroll TikTok gitu ya, di Reels kayak gitu. Dan aku selalu mencermati kayak apa sih inti dari konten ini? Kenapa orang ini bikin konten ini kayak. Jadi kita tuh nggak cuma lihat, tapi memproses informasi, kayak menganalisis apa yang sebenarnya terjadi sekarang, terus dan banyak banget inspirasi ide yang aku temuin tuh dari Instagram. Aku lebih pakai Instagram ya dari semua platform tuh. Instagram sama WA aja sih. Dan banyak banget ide-ide yang aku tuh nemu dari Instagram gitu. Jadi menurutku itu tuh kayak bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi dia bisa ngabisin waktu kita, di sisi lain waktu yang kita spend itu bisa jadi investasi buat kita. Investasi ilmu, investasi pengetahuan, kayak gitu. Jadi balik lagi ke kita, balik lagi ke kontrol diri kita. Kayak gimana sih kita tahu kita itu butuh apa enggak. Dan kalau udah terlalu lama ke sosmed juga pasti capek kan. Nah capek itu tuh kayak udah toksik gitu. Jadi kita harus berhenti gitu. I see. Jadi sosial media itu sebenarnya tidak apa-apa selagi kita bisa menggunakannya dengan seefektif mungkin, Mbak ya. Iya. Bener banget. Kadang kala kita ke distract juga karena kebanyakan aplikasi gitu ya, apalagi ada Instagram, TikTok, Twitter dan lain sebagainya. Ya tak. Untuk achievement di kelulusan ataupun nanti setelah lulus ini, Mbak Saila sendiri apakah mempunyai cita-cita ingin melanjutkan studinya sebagai mahasiswa psikologi atau nanti ingin langsung terjun ke masyarakat sebagai pengabdiannya? Silakan. Oke, jadi kalau ini berarti rencana jangka panjang ya. Lanjut ke pendidikan yang lebih setelah ini itu pasti, karena emang tuntutan buat bukan tuntutan, kayak aku tahu ketika aku mau terjun ke ranah yang sangat spesialis gitu, ya aku harus sampai S2 bahkan mungkin S3 kayak gitu. Karena prinsipnya psikolog tuh sekarang ya di undang-undang psikolog yang baru itu, jadi ada kayak peraturan baru yang bikin studinya psikolog tuh lebih panjang gitu. Intinya kayak gitu. Dan ketika nanti aku ambilnya tuh psikolog klinis yang konselor yang bisa buka praktek kayak gitu, itu tuh ya studinya lebih panjang. Itu kayak katakanlah dokter umum ya, itu psikolog lulus jadi psikolog umum gitu, psikolog S1 umum. Kalau nggak ambil spesialisasi ya sama kayak dokter umum kayak gitu. Nah kalau ambil spesialisasi ya sekolah lagi lah. Jadi kayak gitu sih. Panjang berarti ya. Iya. Dan menikmati tentunya perjalanan studi ini. Karena aku juga tahu aku orang yang suka belajar. Jadi ya itu balik lagi ke diri kita masing-masing gitu loh. Nggak ada yang nuntut buat kamu harus sampai S3, nggak ada gitu. Ya, bener. Kitanya sendiri yang menjalankan, kita yang putuskan. Bener banget. Terakhir nih Mbak Saila, sebagai manusia yang hidup dalam sosial masyarakat, tentunya kita banyak punya teman-teman yang juga butuh ya advice dari kita. Ada nggak pesan buat teman-teman yang lain soal teman-teman kita sebagai mahasiswa supaya dan sebagainya gitu? Ada nggak pesan quotes? Supaya apa nih? Terakhir lah ya buat quotes penutup. Ini supaya apa dulu nih? Supaya bisa menjadi mahasiswa yang benar-benar mahasiswa gitu. Entah itu goalsnya nggak selalu muluk tentang akademik, tapi memang passionnya di situ ya silahkan dicapai. Gitu. Ya. Ada nggak? Oke, mungkin kalau dari aku bukan pesen sih, cuma lebih ke diskusi aja gitu, kayak mengajak temen-temen nih buat mikir ulang gitu. Kayak pertama find yourself. Kayak temuin dirimu dulu, pahami dirimu dulu, kenali dirimu dulu. Kamu tuh siapa, kamu maunya jadi siapa, kamu maunya apa, kayak gitu. Jadi kayak kamu siapa dan kamu mau jadi siapa tuh dua hal yang beda. Jadi kamu tuh siapa sekarang dan kamu tuh sebenarnya mau jadi apa nanti gitu. Biar kamu tuh tahu apa yang harus kamu lakuin di perjalanan itu.
gitu. Terus juga di situ nanti juga bakal belajar banyak kan tentang time management dan lain sebagainya. Itu kayak sebelum sampai ke titik itu kita tuh harus yaitu selesai sama diri kita sendiri. Oke, aku maunya tuh ini, aku mau menuju ini. Pembagian waktu, cara untuk menuju ke situ tuh yang aku pilih tuh ini gitu, karena aku cocok sama ini. Intinya pilih apapun yang terbaik buat diri kalian gitu, karena aku percaya kalian yang lebih tahu kalian. Itu sih. Betul. Tidak ada yang mengerti tentang diri kita sendiri selain diri kita, teman-teman Iya. semuanya. Bener banget, luar biasa sekali, Mbak Saila Salsabila. Iya. Oke. Teman-teman, itu tadi perbincangan kita dengan bintang tamu kita yang sangat motivational banget ya di Amin. Tentunya saya juga dapat insight baru ya teman-teman, karena pada dasarnya dengan obrolan itu kita bisa mendapatkan wawasan yang sebelumnya mungkin kita belum temukan. Iya, gitu. bener banget. Oke teman-teman FD Talk, demikian perjumpaan kita pada talkshow hari ini. Kita akan sambung pada talkshow berikutnya. Kapan? Nantikan saja ya. Oke. Saya Romil Saputra bersama dengan bintang tamu kita Mbak Saila Salsabila. Pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.